I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Munawar, NPM 2003031026. Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah yang diampu oleh Bapak Berwin Anggara, MSAK QRMA. Baiklah, langsung saja. Bagaimana struktur pasar modal yang ada di Indonesia? Struktur pasar modal di Indonesia itu yang paling atas itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di bawah OJK ini ada 3 lembaga yang berperan penting. Yang pertama ada Bursa Efek, kemudian ada KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan ada KSEI atau Kustodian Bank Efek Indonesia. Kemudian ada pelaku dan lembaga serta profesi penunjang. Di bawah dari lembaga yang berperan penting tadi ada perusahaan efek, penjamin emisi, perantara pedagang efek, kemudian investor dan lain sebagainya, lembaga-lembaga ataupun profesi yang berkaitan dengan struktur pasar modal di Indonesia. Kemudian apa sih Otoritas Jasa Keuangan itu? Otoritas Jasa Keuangan itu berdiri atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Nah, OJK ini menjadi sebuah otoritas baru menggantikan peran Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam mengawasi perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Nah, tujuan pembentukan OJK itu tidak hanya melakukan pengawasan prudensial atau kehati-hatian bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan atau market conduct sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan. Kemudian ada fungsi dan tugas OJK. Nah, fungsi OJK itu sendiri adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sementara itu, tugas OJK dalam pasal 6 adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Kemudian ada Self Regulatory Organization atau yang disingkat SRO, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut 3 lembaga yang mengatur operasional pasar modal sekaligus. Nah, ini lembaga ini yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada Bursa Efek, kemudian Lembaga Clearing dan Penjaminan Efek atau LKP, kemudian ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Nah, SRO memiliki wewenang untuk membuat sebuah peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dengan fungsinya tersebut. Sebagai contoh, peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek, di antaranya peraturan yang berkaitan dengan pencatatan sekuritas, peraturan dan keanggotaan bursa, dan peraturan perdagangan sekuritas. Nah, ini dia ada ilustrasi SRO di pasar modal. Jadi SRO ini adalah 3 lembaga yang mengatur tentang operasional pasar modal. Jadi ketiganya ini saling berkaitan. Kemudian Bursa Efek Indonesia. Yang pertama itu Bursa Efek Indonesia. Apa itu Bursa Efek Indonesia? PT Bursa Efek Indonesia ini adalah sebuah pengelola pasar modal satu-satunya di Indonesia yang merupakan hasil merger dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Karena pada saat itu orang kesulitan ingin berinvestasi di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Orang yang berasal dari daerah lain itu sangat terbatas. Nah, kemudian fungsi BE itu ada 3. Yang pertama memberikan layanan jasa transaksi,
kemudian jasa pencatatan, dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Kemudian yang kedua ada Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. KPEI ini merupakan badan usaha yang sepenuhnya atau 100% sahamnya itu dimiliki oleh BEI. Nah, fungsi utamanya itu menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi surat berharga atau sekuritas pasar modal agar berlangsung secara teratur dan wajar. Kemudian ada Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Nah, KSEI ini merupakan badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh para pemakai jasanya seperti BEI dan KPEI, Bank Kustodian, perusahaan sekuritas, dan Biro Administrasi Efek. Fungsi utama KSEI ini adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi surat berharga di pasar modal agar berlangsung secara teratur, wajar, dan efisien. Nah, siapa saja pelaku pasar modal yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah pemodal. Ya, jelas. Pemodal atau investor ini merupakan orang yang membeli sebuah saham atau menyetorkan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli surat berharga ataupun saham yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua ada emiten. Nah, emiten ini adalah suatu perusahaan yang melakukan penjualan surat berharga ataupun saham di pasar modal. Nah, kemudian yang ketiga ada perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini adalah perusahaan yang memberikan layanan jasa berupa penjamin emisi, perantara perdagangan sekuritas, dan manajer investasi. Jadi ketika investor itu ingin menanamkan sebuah saham ataupun ingin menanamkan modal, itu harus melalui perusahaan sekuritas. Kemudian ilustrasi layanan jasa perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini memiliki beberapa layanan seperti jasa manajer investasi, jasa penjaminan emisi, dan jasa pialang atau broker. Nah, lembaga penunjang pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, lembaga penunjang pasar modal itu ada beberapa. Yang pertama kustodian, Biro Administrasi Efek, dan wali amanat. Kemudian semua lembaga penunjang pasar modal ini diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selanjutnya adalah Biro Administrasi Efek atau BAE. Ini merupakan sebuah perusahaan yang berdasarkan kontraknya dengan emiten itu memberi jasa pencatatan pemilikan sekuritas dan pembagian hak yang berdasarkan dengan sekuritas. Perusahaan yang menawarkan jasa Biro Administrasi Efek wajib mendapatkan izin dari OJK. Secara garis besar, lingkup kerja utama dari Biro Administrasi Efek itu adalah yang pertama tata laksana pencatatan, pengadministrasian, dan penyimpanan sekuritas, mutasi saham, permohonan penggantian saham hilang, dan penerbitan saham pengganti. Nah, kemudian ada pengertian dari bank kustodian. Bank kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan sekuritas dan harta lain yang berkaitan dengan sekuritas serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Jadi bank kustodian ini merupakan suatu bank yang dimana tempat menyimpan uang dari perusahaan-perusahaan sekuritas. Nah, selain perusahaan sekuritas yang dapat menjalankan kegiatan kustodian itu adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Kemudian selanjutnya adalah wali amanat. Wali amanat ini merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang sekuritas yang bersifat utang, obligasi, atau sukuk. Pada umumnya, kreditur dari pihak penerbit utang jumlahnya relatif banyak. Oleh karena itu, wali amanat didirikan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan seluruh kreditur. Nah, ini ada beberapa kegiatan wali amanat seperti penyusunan kontrak sampai sebagai agen utama pembayaran. Nah, selanjutnya itu ada pemeringkat sekuritas. Pemeringkat sekuritas ini adalah perusahaan yang diizinkan oleh OJK untuk memberikan jasa pemeringkat sekuritas bersifat utang
utang seperti obligasi dan suku. Kemudian output yang dihasilkan oleh perusahaan pemeringkat ini adalah peringkat atau investment grade yang merupakan opini tentang kemampuan emiten untuk menerbitkan sekuritas bersifat utang dan memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Biasanya itu simbolnya adalah huruf A, B, C, atau D disertai dengan simbol plus atau minus. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada beberapa profesi penunjang pasar modal di Indonesia. Yang pertama akuntan. Ya jelas, seorang akuntan itu merupakan salah satu profesi yang bisa menunjang dalam pasar modal karena ia bertugas sebagai mencatat laporan keuangan sebuah perusahaan. Kemudian akuntan pasar modal ini wajib terdaftar di OJK, dan para pihak yang membutuhkan jasa akuntan itu diantaranya adalah emiten, SRO, perusahaan sekuritas, dan pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal. Kemudian yang kedua adalah konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini memiliki peran penting dalam proses penawaran umum atau go public. Hal tersebut berkenaan dengan adanya kewajiban pemeriksaan dari aspek hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah penilai. Penilai ini adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan yang menjual sekuritasnya di pasar modal. Jadi aset yang saham yang akan dijual itu dinilai oleh lembaga penilai yang bertugas. Nah, ruang lingkup kegiatan penilai pasar modal itu mengenai penilaian properti dan penilaian usaha. Hasilnya itu atau outputnya itu berupa opini. Kemudian yang keempat itu ada notaris. Notaris ini berperan memberikan jasa pembuatan dokumen yang berkaitan dengan hukum atau legal dokumen terkait dengan kegiatan dan produk di pasar modal. Nah, kemudian ada lembaga lain di pasar modal. Itu yang pertama penilai harga sekuritas. Jadi ini merupakan lembaga yang melakukan penilaian terhadap harga wajar sekuritas seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, dan menyediakan informasi secara objektif atau secara tepat, independen, dan kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah Indonesian SIPF atau penyelenggara program perlindungan investor efek Indonesia. Kegiatannya itu mulai dari menata usahakan, mengelola, dan melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia, serta melakukan kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. BAPMI ini tugasnya adalah menyelesaikan sebuah persengketaan jika ada suatu masalah persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian persengketa di luar persidangan atau out of court dispute settlement. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.